Laptop mo ito, parang. Laptop mo yung problem. Cek, bismillah. Monggo kepada jamaah mungkin bisa mengisi soft terdepan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nantinya jamaah yang datang di bagian akhir mendapatkan tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri kajian inspirasi. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, dan insya Allah kepada beliau lah yang akan kita mintai syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik jamaah sekalian, terima kasih karena telah berkenan hadir di kajian inspirasi pada sore hari ini. Di sini kami sebagai moderator izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tilawatil Quran, kemudian masuk ke inti kajian, tanya jawab dan penutup. Marilah kita memulai acara kita pada sore hari ini, memulai kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhuna Ifral Aryanto. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah kepada akhuna Ifral yang telah membacakan tilawah. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada kajian kita dapat menambah keberkahan pada acara kita di sore hari ini. Baik, memasuki acara selanjutnya yakni inti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hanif Beni SAG MAG. Untuk kajian kita pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait dengan menjadi keluarga bahagia sehidup sesurga. Baik jamaah, mungkin pernah ya kita dengar kalimat-kalimat mungkin terkait dengan cintaku sehidup semati. Itu mungkin ungkapan-ungkapan remaja-remaja dulu atau mungkin ungkapan-ungkapan dulu. Tapi perlu kita pahami bahwasanya ketika ungkapan tersebut sampai sekarang tetap kita gunakan dalam artian ungkapan sehidup semati, itu ketika kita mati cinta kita berarti sudah bisa dikatakanlah dicukupkan sampai sekian. Jadi bisa kita pahami juga ketika ada ungkapan cintaku sehidup semati, ya kalau mati ya udah nggak cinta lagi. Bisa dikatakan pula bahwa orientasi dari ungkapan itu hanyalah ungkapan duniawi, belum ada orientasi ukhrawi. Akan tetapi sekarang mungkin kita bisa ya teman-teman mengganti ungkapan tersebut dengan ungkapan cintaku padamu sehidup sesurga. Nah itu mungkin relevan juga dengan kajian kita pada sore hari ini. Karena apa? Karena ketika kita mengungkapkan bahwa cinta kita, entah cinta kita kepada saudara kita, cinta kita kepada keluarga kita sehidup sesurga, dunia bahagia, mendapatkan surga pun juga kita juga bahagia di surga, seperti itu. Mungkin langsung saja ya teman-teman untuk mengefisiensi waktu kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti kajian akan disampaikan oleh Ustadz Hanif Beni. Kepada Ustadz Hanif Beni kami persilahkan.
17:10. Oh gitu. Nah, selebihnya nanti tanya jawab. Iya. Siap. Ini kan? Iya. Karena mungkin nanti di akhir juga ada sesi tanya jawab, mungkin kepada jamaah bisa mempersiapkan juga sih dari sekarang hal-hal apa saja yang sekiranya nanti akan ditanyakan bisa dipersiapkan, karena ini apa ya, pembahasan fikih nikah yang terakhir ya, pertemuan kelima, pertemuan terakhir pembahasan fikih nikah. Monggo kepada Ustadz Beni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah sore hari yang mendung ini kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita pada detik ini masih bisa bernafas, menghidup udara yang segar, menunjukkan bahwasannya kita masih punya harapan untuk menatap dan menyongsong masa depan yang lebih cerah. Alhamdulillah, kita masih bisa kembali pada kajian fikih pranikah yang ini penting sekali bagi kita yang menginginkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang harus dipersiapkan dari sekarang, masalah fikih pranikah. Karena kita ingin berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Kita insya Allah terus senantiasa semangat belajar fikih pranikah, karena kita ingin kelak pernikahan tersebut diberkahi dan sesuai dengan syariat. Kita belajar fikih pranikah karena kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kelima, ya Mas ya, pertemuan yang kelima yang mana kita berusaha membahas sistematis fikih pranikah, yang diawali dengan sebuah motivasi keutamaan menikah, kemudian kiat memilih pasangan, kemudian setelah itu pertemuan berikutnya fikih ta'aruf dan fikih nadhar. Maka sebelum kita masuk pada pembahasan walimah, bagaimana nanti membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang tadi dikatakan sehidup sesurga, bukan sehidup semati ya Mas ya. Berarti kalau sehidup sesurga ya, maksudnya kalau mati sendiri-sendiri gitu ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Pada pertemuan terakhir telah selesai pada pembahasan ta'aruf nadhar. Dan setelah itu sebelum kita masuk sampai walimah, maka
insyaallah akan kita singkat pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan setelah nadhar apa? Khitbah, mahar dan walimah. Ya, dikit saja insyaallah, nanti mudah-mudahan ya bisa kita perbanyak nanti sesi tanya jawab diskusi tentang fikih pranikah. Setelah kita mantap dalam berta'aruf dan dalam nadhar melihat calon pasangan, maka setelah itu adalah proses tahap yang berikutnya, yaitu khitbah. Namun sebelum benar-benar kita mengkhitbah atau dikhitbah, maka harus diperhatikan apakah benar-benar wanita yang akan saya pinang ini apakah benar-benar solihah. Demikian pula mbak-mbak, para akhwat, sebelum menerima kedatangan ikhwan yang akan mengkhitbah, melamar, maka kita renungi terlebih dahulu kira-kira sosok ikhwan ini nanti akan menjadi seorang pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, yang soleh atau tidak. Maka memang sebelum khitbah sebenarnya di sana ada proses yang dinamakan dengan salat istikharah. Ya. Salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya. Karena keterbatasan kita dalam menggali informasi, menggali data si ikhwan atau si akhwat tersebut, maka apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian kelak. Maka sekali lagi istikharah, ya, minta pilihan, minta petunjuk kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Jadi mas, kalau sudah mantap, ya yakin dengan pilihan, segera datangi orang tua si akhwat. Ya, dengan apa? Dengan mengutarakan maksud dan tujuan. Seperti apa? Seperti ungkapan, ya, bahwasannya tata cara khitbah melamar itu kan bermacam-macam mas. Ada yang datang langsung, ya, ke rumah orang tua si akhwat. Bahkan ada yang mengkhitbah lewat telepon. Bisa nggak? Bisa ya. Mungkin apa? Si ikhwan ini baru belajar di luar negeri, maka bisa khitbah lewat telepon. Bahkan bisa lewat surat. Bahkan bisa mengutus seorang utusan, sesuai dengan apa keadaan si ikhwan tersebut, sesuai dengan kondisinya. Yang intinya adalah bahwasannya khitbah ini bertujuan untuk mengetahui persetujuan si akhwat dan walinya. Karena keridhaan si akhwat dan izin wali, ya, jadi akhwatnya itu ridho dan walinya itu mengizinkan, ini adalah rukun pernikahan. Ya. Jadi kalau nggak ada kedua hal tersebut nggak sah. Jadi harus akhwatnya ridho dan walinya tersebut mengizinkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Seorang janda itu tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah. Ya. Beda dengan apa? Wala tunkahul bikru hatta tustadan. Adapun seorang gadis, maka itu, ya, tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya, bagaimana akhwat tersebut memberikan izin? Kaifa idnuha? Nabi menjawab, qala antaskut. Izinnya adalah diamnya. Jadi mas, mbak, ya mas ya, nanti kalau seandainya antum melamar seorang akhwat, terus ketika ditanya, bapaknya tanya, gimana nduk, setuju nggak, gitu ya. Kalau diem saja, berarti pertanda apa? Tanda apa mas?
Kalau yang akhwatnya diam aja ya Tat ya. Ya. Setuju gitu. Diam berarti bertanda. Atau bingung malahan. Atau bingung. Iya. Ada dua kemungkinan sih. Jadi mbak-mbak harus kalau nggak setuju jangan diam saja. Nanti dikira apa? Setuju. Iya. Jadi memang kaifa itnuha an taskut. Izinnya bahwasanya akhwat tersebut setuju adalah diamnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kenapa kok setujunya akhwat itu diam? Kenapa Mbak? Karena persetujuannya itu cukup dengan diamnya karena seringnya gadis itu malu. Malu untuk menyatakan memberikan izin, malu untuk setuju secara terang-terangan, secara lisan. Ya, dia mengangguk gitu, ya itu pertanda apa? Setuju. Namun apa? Itu harus diyakinkan oleh oleh wali, oleh bapaknya. Bisa jadi jangan sampai diamnya itu karena bingung. Ya, atau terpaksa. Ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah khitbah ini yang perlu digarisbawahi adalah yang penting janganlah seorang pria, janganlah seorang ikhwan itu mengkhitbah, melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ini hukumnya haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Janganlah salah seorang di antara kalian meminang, melamar seorang akhwat yang telah dilamar oleh saudaranya. Ya. Hatta yatrukahul khatib qablahu aw ya'dan lahu. Sampai hingga pelamar tersebut meninggalkan wanita tersebut atau memberikan izin kepadanya. Kenapa Mas kok dilarang? Kan kalau kita kan sebelum janur kuning melengkung. Nah, masih ada kesempatan kan gitu katanya gitu ya. Iya. Sebelum akad nikah maksudnya Mas. Iya. Namun ternyata kalau sudah dikhitbah nggak boleh dikhitbah lagi, nggak boleh dilamar. Wong sudah dilamar kok dilamar. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Karena ini akan menimbulkan syahna wal adawah, akan menimbulkan permusuhan. Ya. Karena bisa jadi karena si akhwat dilamar oleh ikhwan lain yang ternyata apa? Ternyata ikhwan ini mungkin ya kelihatannya lebih baik daripada ikhwan yang pertama, maka bisa jadi akhwat tersebut membatalkan lamaran ikhwan yang pertama. Maka akan terjadi apa? Permusuhan ya antara sesama ikhwan. Ya, jadi sesama ikhwan harus rukun ya. Jangan apa? Ya, jangan menyalip di tikungan itu istilahnya. Namun boleh Mas, Mbak, boleh kita masuk ikut melamar jika apa? Jika sudah jelas bahwasannya pelamar yang pertama ditolak. Ini. Kalau udah jawaban apa ditolak, maka boleh masuk. Atau pelamar yang pertama enggak jadi meninggalkan lamarannya. Atau mungkin pelamar yang pertama mengizinkan. Ya silahkan, enggak apa-apa, ikut melamar saja. Diperbolehkan gitu. Diperbolehkan. Ya, yang pertama mengizinkan, pelamar yang pertama mengizinkan. Mungkin dia enggak apa-apa, ikut saja lamar. Nanti kita lihat siapa yang diterima antara kita. Ya. Jadi itu adalah apa? Adab ya, adab dalam mengkhitbah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah dulu Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha itu kan pernah minta nasihat kepada Rasulullah ya, bahwasannya Fatimah bercerita kepada Rasulullah dilamar oleh 3 orang sahabat, Abu Jaham, Muawiyah dan Usamah ya radhiyallahu anhum. Nah ini buktinya dilamar 3 orang. Apa jawabannya? Jawabannya adalah
bahwasannya para sahabat tersebut tidak saling mengetahui lamaran saudaranya, sehingga apa? Ikut melamar. Itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya memang secara asal tidak boleh meminang melamar yang seorang akhwat yang sudah dilamar saudaranya, kecuali kalau tidak tahu. Berarti kalau yang kasusnya ketika ada lamaran ketiga-tiganya itu tidak tahu, itu bagaimana? Apakah nanti tetap yang lamaran pertama ataukah nanti tetap dikembalikan ke akhwatnya? Iya, pertanyaan bagus sekali. Kalau tiga-tiganya ya pada nggak tahu, maka dikembalikan ke akhwatnya. Dan Masya Allah, Fatimah minta nasihat ke Rasulullah dengan mengatakan, adapun Muawiyah itu adalah seorang yang fakir, dan Abu Jaham itu nggak pernah meletakkan tongkatnya, maksudnya ringan tangan, suka mukul. Maka apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan untuk menikah dengan siapa? Usamah. Nah, ini dalam hal ini adalah termasuk para ulama memberikan faedah, ini ghibah yang diperbolehkan jika memang kalau ghibah itu ada maslahatnya. Jadi kita menceritakan kekurangan orang lain tuh nggak apa-apa, karena ini maslahat bagi yang akan menikahinya. Contoh kita apa? Kita kan biasanya kalau proses ta'aruf ya, itu kan biasanya berusaha menggali data sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya. Maka kita tanya, apa sih kamu tahu nggak kekurangan ikhwan ini, apa kekurangan akhwat ini? Nggak apa-apa, kita jelaskan apa adanya. Yang itu demi kemaslahatan. Ya. Itu ya. Jadi apa? Berkaitan rambu-rambu kaidah dalam mengkhitbah atau melamar. Namun Mas, yang jadi pertanyaan, boleh nggak akhwat melamar ikhwan? Ada nggak kira-kira? Akhwat melamar ikhwan? Iya, Masya Allah. Kalau zaman sekarang kelihatannya nggak ada. Zaman sekarang nggak ada. Oh, zaman sekarang nggak ada ya? Ada nggak Mbak? Maunya dilamar soalnya. Maunya dilamar? Iya. Berarti kalau akhwat melamar ikhwan kan berarti setiap akhi mau nggak menjadi imamku? Nah, jadi apa? Imamku. Kalau imam sholat mau ukhti gitu ya. Tapi kalau imam rumah tangga sebentar istikharah dulu. Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Iya. Ya istilahnya bukan melamar ya, tapi apa? Hah? Meminta dilamar katanya. Minta dilamar, Masya Allah. Iya. Kalau dalam masalah ini sebenarnya mungkin kalau akhwat yang mengutarakan ya perasaan hatinya kepada si ikhwan langsung mungkin malu ya. Namun di sini sebagai seorang ayah yang peka ya terhadap putrinya, maka boleh bagi seorang ayah atau seorang wali dari si akhwat untuk menawarkan putrinya kepada seorang pria yang soleh. Ya, ini yang mungkin kalau zaman sekarang mungkin jarang. Tapi ini penting sekali ya, bahwasanya apa? Seorang ayah itu menawarkan putrinya kepada seorang yang soleh untuk dinikahi. Sebagaimana dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan siapa? Hafsah. Pernah menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan. Namun Utsman bin Affan belum berhasrat untuk menikah lagi. Kemudian pernah menawarkan kepada Abu Bakar, namun Abu Bakar enggak memberi keputusan. Akhirnya Umar menawarkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW yang menikahi apa? Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi ini bukanlah aib, ya bukanlah hal yang rendah, enggak. Tapi ini adalah apa? Adalah ya sebuah apa? Sebuah manfaat kemaslahatan untuk putrinya sendiri. Ya. Jadi enggak apa-apa. Nanti kita suatu kelak ya, para ikhwah
ya, mas-mas yang dirahmati Allah, suatu ketika jadi ayah, maka apa? Kita berusaha mencarikan seorang ikhwah yang terbaik, imam yang terbaik untuk putri kita. Kemudian yang catatan yang berikutnya dalam khitbah tadi kan nggak boleh melamar yang sudah dilamar saudaranya. Kemudian adalah yang kita kenal dengan berikutnya, cincin tunangan. Apa hukum cincin tunangan? Tukeran cincin. Apa hukumnya? Para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, Syekh Fauzan menjelaskan ternyata tunangan dengan cara tukar cincin ini bukanlah kebiasaan kaum muslimin. Yang ternyata setelah diteliti, ternyata ini adalah berasal dari orang-orang Nasrani, yang mana seorang pendeta didatangi oleh sepasang kekasih di gereja. Lalu sang lelaki memakaikan cincin kepada wanita di jari kelingking atau jari manis atau jari tengah. Jadi ternyata budaya barat. Apalagi kalau sampai ada keyakinan bahwasannya cincin ini akan menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan cinta antara pasangan suami istri, yang kalau nggak memakai cincin tadi maka akan mengurangi keharmonisan, mengurangi kecintaannya, Mas. Hukumnya apa, Mas? Hukumnya bisa sampai ke derajat syirik. Ya, syirik asghar, syirik kecil. Karena apa? Karena meyakini cincin ini punya pengaruh untuk menumbuhkan rasa cinta harmonis. Nah, kalau dilepas nanti jadi nggak harmonis lagi. Ini adalah apa? Menjadikan sesuatu menjadi sebab padahal bukan sebab. Itu jadi definisi dari syirkun asghar. Ya, definisi dari syirik kecil adalah menjadikan sesuatu menjadi sebab padahal dia bukan sebab. Jadi apa? Tidak perlu apa? Tukeran cincin ya. Tukeran cincin. Ya. Tukeran buku atau tukeran buku nikah aja ya. Langsung ya tadi ya, berarti. Masya Allah. Terus berikutnya, catatan berikutnya, banyak dari masyarakat yang mereka memahami kalau sudah dilamar maka boleh berkholwat, boleh berdua-duaan setelah khitbah. Ya. Padahal setelah khitbah antara laki-laki dan perempuan itu masih belum halal. Jadi hukumnya haram berkholwat, berdua-duaan di tempat yang sepi, sunyi, yang itu bisa menjerumuskan ke dalam fitnah. Maka apa? Nggak boleh. Sekarang kan biasanya kalau sudah ngelamar diajak kemana-mana ya, Mas ya. Iya, terkadang malah udah tidur di rumahnya yang si ikhwannya atau mungkin si akhwatnya gitu. Nah, sahih. Yang ini yang perlu kita pahami, perlu apa? Kita dakwahkan di masyarakat. Jadi belum apa? Belum jadi suami istri, harus tetap menjaga jarak. Ya, menjaga etika, menjaga norma, menjaga norma-norma syariat. Nah, setelah dihitbah maka apa? Apa, Mas? Walimah langsung. Ya, setelah dihitbah ya tinggal membicarakan ya kapan akadnya, kapan dilangsungkan walimatul urusnya. Dan jangan lupa kalau sudah dihitbah jangan lupa bagi ikhwah untuk menanyakan apa maharnya. Apa maharnya? Jadi Mbak, mahar ini pembahasan juga yang penting, karena mbak-mbak nanti yang akan menentukan. Coba mbak-mbak nanti kalau ditanya, ukhti apa maharnya? Kira-kira apa Mbak jawabannya?
Apakah terserah akhi? Atau apa? Ya, ini pembahasan yang penting. Karena mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, berikanlah mahar mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Jadi mahar itu hukumnya apa, Mas? Wajib. Hukumnya wajib. Wajib. Tetapi terkait mahar itu nanti apakah kayak ada semacam batasannya gitu atau gimana tadi itu? Iya. Apa tergantung permintaan dari si akhwatnya ini? Iya, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Apakah mahar itu ada batasan minimal dan batasan maksimal atau kembali kepada akhwat? Dalam ayat ini wa atu sadaqatihinna nihlah bersifat umum, maka menunjukkan tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Maka apa? Maka yang intinya para ulama menjelaskan mahar itu dapat berupa diantaranya 3 hal. Biar kita nggak salah dalam memberikan mahar atau menentukan mahar apa. Intinya Mbak, Mas yang dirahmati Allah, mahar itu adalah berupa harta atau materi. Harta atau materi dengan berbagai bentuknya. Bisa uang tunai, bisa emas, bisa perak. Yang penting adalah berupa harta atau materi. Kalau maharnya Avanza bisa, Mas? Boleh lah, bisa tadi bisa, ya? Bisa banget. Bisa sekali ya? Bisa sekali. Atau mungkin maharnya NMAX. NMAX bisa. Bisa ya? Bisa. Maharnya rumah, mobil, apartemen. Apartemen. Iya, apartemen. Bisa. Karena berupa harta dan materi. Terus Mas, kalau maharnya seperangkat alat sholat bisa nggak? Bisa. Kan tergantung request dari si akhwat. Iya. Karena seperangkat alat sholat itu ada mukena, ada sajadah itu ya. Iya. Itu kan berupa harta juga ya, materi. Bahkan kata Nabi, iltamisu walau bi khatamin min hadid. Ketika seorang sahabat mau nikah, Mas, nggak punya mahar, Nabi menyuruh carilah meskipun hanya cincin apa? Cincin nikah. Cincin apa? Cincin apa, Mbak? Cincin besi. Cincin besi. Masya Allah. Ada nggak nih Mbak ketika ditanya oleh ikhwan, Mbak maharnya apa? Cincin besi aja, ada nggak? Ya. Sekarang nggak ada, Tata. Ada ya. Mintanya yang emas lah. Iya. Jadi intinya adalah sesuatu yang harta atau materi. Dan juga bisa mahar itu bisa sesuatu yang dapat diambil upahnya atau jasa. Ya, itu sebagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Ya. Yang mana Nabi Syuaib itu akan menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putri beliau. Yaitu dengan apa? Dengan bekerja kepada Nabi Syuaib sebanyak atau selama 8 tahun. Seperti itu berarti juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya? Karena kan kerja ini kan hakikatnya nanti juga menghasilkan uang. Menghasilkan materi. Ya, jadi bisa berupa jasa. Kemudian yang ketiga, mahar itu bisa berupa manfaat yang kembali ke akhwat. Nah, ini penting sekali ya. Mahar bisa berupa manfaat yang kembali ke akhwat. Contohnya apa? Contohnya adalah memerdekakannya.
Ini apabila akhwat tersebut budak. Sebagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Sofiyah binti Huyain. Beliau menikahi Sofiyah dengan mahar apa? Memerdekakannya. Yang kedua, contoh ya mahar yang manfaatnya kembali ke akhwat adalah keislaman ikhwah tersebut. Jadi apa? Ikhwah yang mau menikahi akhwat tersebut masuk Islam. Ini sebagaimana kisah Abu Thalhah yang menikahi siapa? Ummu Sulaim, yang mana maharnya adalah keislaman Abu Thalhah. Bahkan apa? Yang manfaatnya kembali ke akhwat apa? Mengajari hafalan Al-Quran. Jadi bukan maharnya itu surat Ar-Rahman atau Al-Waqiah itu ya. Karena Al-Quran ya apa namanya? Bukan bacaannya, tapi apa di sini? Mengajarkan hafalan Al-Quran. Manfaatnya ya. Manfaatnya yang kembali ke akhwat tadi. Itu ya. Maka mahar itu hak penuh bagi seorang wanita. Maka apa? Maka silahkan ditentukan, dan gak boleh bagi orang tua atau keluarga untuk apa? Mengambil mahar tersebut ya, kecuali apabila akhwat tersebut merelakannya. Namun mbak-mbak yang dirahmati Allah, bahwasanya sabda Nabi SAW, khairus shadaq aisaruha. Sebaik-baik mahar itu adalah mahar yang paling mudah. Intinya memudahkan. Hadis riwayat Hakim ya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan si ikhwah. Yang penting kalau ikhwah tersebut soleh, tanggung jawab, masya Allah agama dan akhlaknya, maka kita apa? Kita mudahkan. Kita mudahkan. Yang penting sesuai dengan ekonomi antum ya akhi. Contohnya seperti itu. Karena sebagian mungkin ada yang berbangga-bangga dengan mahar yang tinggi mas, dengan mahar yang banyak ya. Yang ini adalah mungkin sebagian masyarakat ya, berbangga-bangga maharnya mungkin mobil Avanza atau Pajero atau yang lainnya ya. Namun bagi seorang ikhwah ya harus diperhatikan, mudah ya itu bukan berarti murahan. Terus kita apa? Ya perintah untuk memudahkan dalam mahar, terus seikhwan kemudian seenaknya saja enggak? Iya. Ya kita jangan gitu. Kalau kita lihat berapa mahar Rasulullah SAW terhadap istri, para istri beliau, berapa mas? Berapa juta? Ada yang tahu? Biar kita katanya kan mencontoh Nabi nih, semangat contoh Nabi. Nah, coba semangat contoh Nabi enggak dalam mahar? Berapa mahar beliau? Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah tentang berapa mahar Nabi. Maka Aisyah menjelaskan bahasanya mahar Nabi kepada para istri beliau adalah 12 uqiyah. 12 uqiyah atau satu apa? Nasi. Nah, yang itu semuanya adalah 12 uqiyah itu 500 dirham. Masya Allah. Berapa? 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada para istri beliau. Hadis sahih riwayat Muslim. Coba mas, 500 dirham kalau dirupiahkan berapa? Berapa ini? Berapa mas Ciki? 500 dirham kalau dijadikan rupiah. Oh banyak. Kalau 500 dirham itu kalau dahulu kan perbandingannya 1 banding 10 mas. Jadi kalau 500 dirham itu sama dengan 50 dinar. Karena perbandingannya berapa? 1 banding 10. 500 dirham itu berapa? 50 dinar.
Dan zaman dahulu 1 dinar itu bisa untuk membeli seekor kambing. Seekor kambing. Lah harga kambing berapa? Berarti kalau sekarang sekitar 2 juta nah. 2 juta. 2 juta lebih ya. Nah, 2 juta lebih. Nah, 2 juta kali 50 berapa? Ya, 100 juta. 100 juta ya? Iya. Masya Allah. Jadi kan berarti apa? 500 dirham itu 50 dinar. Nah 50 dinar itu seharga 50 ekor kambing. Karena 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Lah kambing berapa sekarang? Ada yang 1,5 juta ya? 1,5 juta sampai 2,8 ada juga. 2,8 ya. Itu 1,5 juta saja kan 75 juta. 75 juta itu mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mbak-mbak nanti bisa ketika ditanya maharnya apa ukhti, ya kalau akhi mampu nggak apa-apa mencontoh Nabi, gitu ya. Minta kambing gitu. Ternak kambing. Contoh Nabi, gitu ya. Jadi ini kan nahar itu kesungguhan untuk menikahi akhwat. Maka apa? Maka ya harus kita istilahnya ya kita berusaha yang terbaik, Mas. Berusaha yang terbaik namun sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya. Jadi pertengahan gitu. Kemudian berikutnya fikih walimah. Ini terakhir sebelum nanti kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang penting dalam walimah, intinya walimah itu kan makan-makan ya. Intinya makan-makan ya dengan jamuan. Jamuannya apa? Jamuannya yang disunahkan adalah daging. Bisa daging kambing atau enggak daging juga boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ya walimahan tidak ada daging, tapi dengan apa? Dengan gandum atau dengan kurma ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada ya, seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, Nabi bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Ya. Jadi meskipun hanya seekor kambing. Demikian pula sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali menikahi putri Nabi Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya. Nabi bersabda, "Ya Ali, innahu la budda lil arush min walimah." Wahai Ali, ya bagi seorang pengantin itu harus mengadakan walimah. Harus apa? Mengadakan walimah. Ya. Dan yang paling penting dalam pembahasan walimah di sini adalah apa? Ya, yang pertama ini penting sekali, mengundang orang-orang soleh dalam jamuan walimah. Mengundang orang soleh tanpa membedakan dia miskin atau kaya. Ya. Kenapa penting? Di samping kita di samping kita harapkan doa mereka ya, orang-orang soleh, karena Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Maka Mbak, Mas, kalau walimah itu haram hukumnya yang diundang cuma orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Karena kata Nabi SAW, syarut ta'am ta'amul walimah yud'alahal aghniya wa yamna'uhal masakin. Hidangan yang paling buruk adalah hidangan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya
dan orang-orang miskin tidak diundang. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan undang orang kaya saja yang nanti sumbangannya banyak itu ya. Orang-orang miskin tidak diundang ya. Maka ini keberkahan ya. Maka para ikhwah dan akhwat, itu ya sedikit ya walimahan. Yang penting nanti kita bisa bagaimana berusaha untuk walimah itu ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan syar'i. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya sedikit ini sebagai muqaddimah sampai walimah ya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, ya kita persilahkan. Baik, jazakumullah kepada Ustadz Beni yang telah memberikan materinya pada sore hari ini teman-teman jemaah sekalian. Di antaranya tadi ada 3 materi. Yang pertama terkait dengan adab khitbah, kemudian materi tentang mahar, kemudian materi tentang akad dan walimah. Moga kepada jemaah sekalian, ikhwah fillah yang mungkin ada pertanyaan ya terkait dengan khitbah mungkin atau mungkin mahar, akad atau walimah, dipersilakan. Tafadhol. Mungkin dari jamaah ikhwan maupun yang akhwat. Mungkin kalau jamaah akhwat bisa melalui kertas, atau mungkin dari jamaah ikhwan bisa langsung mengangkat tangan, bisa langsung bertanya. Tafadhol Mas. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya jazakumullahu khairan atas penyampaian materi yang telah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Ini pertanyaan terkait dengan walimah tadi Ustaz. Berhubung Mas Riki katanya mau menikah. Masya Allah. Ya. Kalau kaitannya sama walimah pas bulan Ramadan, itu apakah boleh Ustaz? Nanti makan-makannya saat buka puasa atau gimana itu? Ya. Ya itu Ustaz untuk pertanyaan. Nah, itu aja? Iya, itu aja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa hukum walimahan di bulan Ramadan? Ya. Mungkin pertanyaannya bisa kita rinci lagi. Apa hukum menikah di bulan Ramadan? Gitu ya. Hukum menikah di bulan Ramadan hukumnya adalah boleh, tidak ada larangan ya. Silahkan kalau mau nanti Ramadan mau nikah silahkan, akad ya, akad nikah silahkan. Namun yang penting ya, sebagian orang ini nggak tahu ya, sebagian orang yang penting tetap menjaga, nanti kalau sudah nikah tetap menjaga jangan sampai apa? Ini kan berat. Pengantin baru terus siang-siang apa? Berpuasa. Paham ini ya? Ya. Paham, paham. Paham ya? Paham. Jadi ya nggak apa-apa, ya. Silahkan. Jadi tidak masalah mengadakan akad nikah, menikah di bulan Ramadan. Yang penting jangan sampai nanti membayar kafarah 2 bulan berturut-turut berpuasa. Itu adalah yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Terus berikutnya, hakikat dari walimah itu adalah mengundang untuk makan. Gitu. Mengundang untuk apa? Makan. Nah, terus kalau bulan Ramadan di siang hari, ya maka jangan di siang hari. Batal berjamaah. Mokah berjamaah. Jadi inti walimah itu kan makannya tadi kan, aulim walau bisa, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Gitu. Ini ya makan walimah itu. Bahkan walimah itu bukan intinya khutbah nikah, bukan ceramah, intinya adalah makan. Maka bisa di malam hari. Berarti kalau di malam mungkin selesai tarawih gitu bisa ya tadi ya? Bisa. Atau malah dibarengkan dengan buka bersama gitu? Iya, buka bersama, Masya Allah ya, bisa. Ya. Dan perlu kita pahami bahwasannya walimah itu nggak harus di hari akad. Nggak harus di hari apa? Akad. Akad nikah. Bisa nanti apa? Ya 3 hari setelahnya. Yang penting nggak terlalu jauh banget ya. Ya.
Jadi apa? Tidak harus di hari ketika akad nikah. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, pertanyaan bagus sekali. Oh, Mas Riki ya. Tafadhol, mungkin dari jemaah sekalian yang mau bertanya dipersilahkan. Baik jemaah ikhwan maupun akhwat, kami persilahkan. Tafadhol Mas. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang masalah walimah, kan tentang siapa yang menanggung biaya walimah begitu. Kan kalau semuanya di Jawa kan adanya biasanya yang pihak perempuan yang menanggung biaya walimah, terus kemudian yang laki-laki ngadakan sendiri seperti ngunduh manten itu Ustaz, tempatnya yang laki-laki seperti itu. Itu yang benar seharusnya gimana Ustaz? Atau harus semua laki-laki gitu atau boleh sendiri-sendiri mengadakan itu Ustaz? Iya. Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Untuk berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan biaya untuk walimah ya. Secara asal bahwasanya yang diperintahkan untuk mengadakan walimah, sebagaimana kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW tadi, bagaimana sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf dan sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan untuk mengadakan walimah, maka kita pahami bahwasanya memang ya, hukum asalnya bahwasanya yang mengadakan walimah itu adalah pihak laki-laki. Hukum asalnya ya. Namun jika seandainya pihak keluarga wanita juga mengadakan walimah, yang ini memang bahkan apa ya, kebiasaan ataupun adat kita ya, itu nggak masalah ya. Atau nanti apa, ada walimah di pihak putri, nanti terus ada walimah di pihak putra ya. Maka di sini bisa kita pahami bahwasanya apa, kalau walimah di pihak putri ya, biasanya ya walimah di pihak putri ya, yang menanggung biayanya ya pihak putri. Kalau walimah di pihak putra nanti ya yang menanggung apa juga pihak putra. Nah, yang penting dipahami bahwasannya walimah di sini tidak harus biaya sendiri, tidak harus ditanggung sendiri oleh yang punya hajat. Bahkan sangat disukai bagi yang memiliki kelapangan untuk membantu menyiapkan hidangan. Apabila ya, ini sebagaimana dalam hadis Ali tadi, Ali bin Abi Thalib ya, bahwasannya apa? Bahwasannya saat walimah Rasulullah SAW dengan Sofiyah itu apa? Diumumkan siapa yang memiliki kelebihan makanan maka bisa didatangkan. Ada yang bawa keju, ada yang bawa kurma, ada yang bawa minyak samin. Jadi masalah biaya ini fleksibel, monggo ya, tergantung musyawarah dari kedua belah pihak, tergantung bagaimana adat kebiasaan ya, kebiasaan setempat ya. Mungkin akan sebagian daerah ada yang mungkin apa, mungkin biaya walimah itu, biaya walimah dibebankan ke pihak laki-laki, ada yang mungkin separuh-separuh ya. Itu tergantung apa, musyawarah ya, fleksibel, tergantung kesepakatan gitu ya. Maka di sini berkaitan dengan biaya walimah itu tidak seperti ya mahar. Tidak seperti mahar yang itu adalah kewajiban dari pihak laki-laki. Itu. Adapun walimah itu adalah dikembalikan ya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, musyawarah. Kan tiap daerah pun beda-beda ya, yang nanggung apa biaya nikah tadi, walimah tadi. Gitu ya Mas ya. Jadi nanti
bisa apa? Bisa dimusyawarahkan. Dan alhamdulillah kalau di Jawa, ya kalau di Jawa ya biasanya kalau yang mengadakan di rumah apa? Akhwat ya pihak akhwat kan ya. Tergantung yang mengadakannya ya, Ya tergantung yang mengadakannya. Itu. Ya. Dan biasanya nanti kan juga kalau ada Jawa kan pihak laki-laki kan juga istilahnya membawa apa? Serahan. Seserahan. Gitu. Nah, serahan inilah yang nanti apa? Istilahnya membantu tadi walimahan di pihak akhwat tadi. Gitu, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakumullah kepada Ustadz Fendi atas penjelasan dan jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Monggo kepada jamaah ikhwan maupun akhwat yang mau bertanya dipersilahkan. Silahkan monggo. Dari jamaah akhwat mungkin bisa melalui selembar kertas atau mungkin bisa melalui chat WhatsApp. Monggo, ada lagi? Oh iya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah atas ilmu yang telah disampaikan pada sore hari ini. Saya izin bertanya Ustaz untuk mungkin sunnah dilaksanakannya walimah dalam satu tahun. Maksudnya dalam satu tahun itu ada waktu khusus yang sesuai sunnah untuk dilaksanakan walimah itu bulan apa gitu Ustaz? Ada yang mengkhususkan atau ada yang diutamakan bulan apa gitu? Ya. Ya, terus selanjutnya mungkin kalau dalam Islam gitu ciri-ciri seseorang itu menjadi jodoh kita itu seperti apa Ustaz? Ciri-ciri? Seseorang itu menjadi jodoh kita. Iya. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Kelihatannya sedang dalam pencarian ini Tata. Iya. Kayaknya menanyakan terkait dengan ciri-ciri, siapa tahu. Iya. Bulan apakah yang paling baik untuk menikah? Orang Jawa mengatakan yang penting jangan bulan Suro. Ya. Karenanya istilahnya nyainyi nyiroro kidul. Ya gitu ya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Semua bulan itu baik. Semua bulan itu baik. Ya, bisa bulan apapun. Kalau orang Jawa kan biasanya yang sering itu Syawal dan Dzulhijjah. Ya, Ba'do dan besar. Nah, kalau kita ingin bulan Syawal dalam mencontoh Rasulullah ya, ketika menikah ya, maka tidak mengapa. Kalau ingin bulan Syawal atau bulan yang lainnya, intinya semuanya baik. Atau pengen bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan bulan apa? Ya, bulan yang mulia, semuanya baik. Ya, karena apa? Karena di sini yang penting apa? Yang penting ketika menentukan bulan itu adalah yang memang sesuai dengan maslahat bersama. Ya. Dalam menentukan bulan adalah sesuai dengan kesiapan. Ya. Sesuai dengan mungkin sebagian itu memilih waktu yang di situ keluarga bisa berkumpul. Contohnya apa? Contohnya habis Lebaran, Idul Fitri selang beberapa hari. Syawal yang kebanyakan apa? Mudik kan ya, mudik sebelum balik nikah dulu ya. Maksudnya kerabatnya nikah dulu. Ketika pas pulang kampung ini bagus. Yang apa bisa kumpul. Maka yang terbaik adalah yang paling maslahat, yang paling bermanfaat sesuai dengan kondisi bulan apapun juga. Ya. Atau kalau kita pengen bulan Muharram, bulan Syuro juga bagus. Ya, mungkin kita punya tujuan untuk menghilangkan mitos yang berkembang di masyarakat. Kita sengaja mungkin mengadakan apa? Nikah di bulan Syuro, bulan Muharram, biar masyarakat paham bahwasanya memang nggak ada apa-apanya, nggak terjadi apa-apa. Ya. Nanti insya Allah lama kelamaan keyakinan ini akan hilang sendiri.
Karena banyak yang ternyata nikah di bulan Syura, bulan Muharram nggak ada apa-apa, lancar-lancar saja. Ya. Jadi apa? Ya silahkan memilih bulan itu sesuai dengan maslahat, ya musyawarah, hasil musyawarah, dan bisa dinego. Bisa apa? Bisa dinego. Yang biasanya yang pengen cepat itu adalah apa? Ikhwan atau akhwat? Atau dua-duanya pengen cepat? Dua-duanya, dua-duanya, ya. Tergantung keperluan dan kepentingan. Ya. Dulu kita juga demikian ya ikhwah wal akhwat, ya sebagai sharing. Dulu ketika saya menikah itu juga awalnya setelah khitbah itu pengennya 1 tahun. 1 tahun terus saya, ya ini lama ini 1 tahun ya. 1 tahun. Akhirnya kita musyawarah lagi, akhirnya bisa berkurang. Bisa berkurang dengan menentukan Syawal. Aduh, kalau Syawal ini padahal kita punya cita-cita nanti kalau pas Lebaran itu sudah punya pendamping gitu kan. Akhirnya nego lagi, musyawarah lagi, bisa enggak kalau seandainya ruwah Sya'ban itu ya, biar nanti tujuannya itu karena apa? Kita milih Sya'ban kemarin biar nanti kalau pas puasa itu enggak sahur sendirian gitu ya. Ada yang nyiapin buka, ada yang nyiapin sahur. Pas ketika Lebaran kumpul dengan kerabat banyak itu sudah apa? Sudah ada pendamping gitu ya. Alhamdulillah kita musyawarah itu kita nego-nego itu ya. Alhamdulillah setuju. Ya, meskipun pihak akhwat meskipun mungkin kok terlalu cepat banget itu ya, tapi alhamdulillah setuju. Gitu ya Mas ya. Jadi nego terus sampai apa? Yang penting apa? Yang penting kita ya cuma musyawarah, cuma istilahnya adalah mengungkapkan apa? Pendapat. Yang penting tidak memaksa gitu. Dirundingkan. Terus berikutnya, apa ciri-ciri seorang akhwat itu jodoh kita? Apakah ciri-cirinya adalah kita sering bermimpi bertemu si dia? Apakah ketika kita proses terus apa namanya ada tanda-tanda lewat mimpi? Nah ini sebenarnya dibahas dalam pembahasan sholat istikharah. Apakah tanda-tanda jawaban dari doa istikharah kita itu lewat mimpi? Ya. Apakah itu jawaban doa istikharah? Ya, jawabannya adalah jawaban doa istikharah itu tidak mesti lewat mimpi. Ya meskipun bisa jadi mimpi itu juga bisa jadi apa? Salah satu dari jawaban atau tanda-tanda. Namun hakikatnya jawaban doa istikharah kita itu sebenarnya sudah terdapat dalam isi doa istikharah tadi. Yang mana kita berdoa, Allahumma in kana hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Yang mana kita berdoa, ya Allah, jika seandainya perkara ini ya adalah baik bagi agamaku, bagi duniaku dan kesudahanku nanti di akhirat, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah untukku. Jadi para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda jawaban doa istikharah adalah dimudahkannya urusan tersebut. Ya. Kalau bukan jodoh berarti apa? Ya isi doa tadi. Wa in kana hadzal amra syarran li dini wa ma'ashi wa akibati amri. Jika seandainya perkara ini ya, si dia itu tidak baik bagi agamaku, duniaku, akhiratku, fasrifu anni wasrifu anhu, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Intinya apa? Jauhkanlah kami. Ya. Apa kita minta untuk dipalingkan? Maka apa? Mungkin diantara itu bukan jodoh kita, bisa jadi apa? Bisa jadi mungkin ya nggak ketemu gitu Mas. Ya nggak ketemu, ya temu kesepakatan, ya. Atau mungkin di sana ada banyak sekali mungkin halangan yang memang apa? Fasrifu anni wasrifi anhu, ya palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya.
Yang penting kalau sudah istikharah, maka apapun yang terjadi adalah pilihan yang terbaik. Maka apa? Tidak akan merugi dua orang. Siapa? Yang pertama adalah yang minta pilihan kepada Allah, istikharah. Tidak akan merugi orang yang minta pilihan kepada Allah. Dan yang kedua adalah orang yang bermusyawarah. Ini akan sempurna jika terkumpul dua hal, istikharah, minta pilihan kepada Allah, dan apa? Jangan tinggalkan musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Ya. Jadi kalau sudah istikharah, musyawarah, bismillah. Gitu ya. Maka bisa jadi ya, sebagian kita lihat sekitar kita, mungkin apa, sudah menentukan hari, kemudian ada yang nggak jadi. Ya. Bahkan ada kisah, Mas, ada kisah, ya, kisah yang ini disampaikan oleh seorang syekh yang siqah, insya Allah ya, siqah yang terpercaya. Ada seorang pemuda yang soleh, ya, pemuda yang soleh yang taat beragama. Ketika melamar seorang akhwat, awalnya akhwat tersebut setuju dan siap menikah dengan pemuda yang soleh tersebut. Namun suatu hari nggak tahu apa yang terjadi, ternyata akhwat tersebut membatalkan pinangan, membatalkan lamaran, membatalkan khitbah. Ini menunjukkan bahwasannya hukum membatalkan khitbah lamaran, hukumnya boleh nggak? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Membatalkan apa? Wong apa sudah akad nikah terus cerai saja juga ada ya. Ya kan? Oh ini belum apa? Belum ada ikatan sah, belum ijab kabul. Sehingga apa? Sehingga ketika khitbah itu masih ada kemungkinan di sana, Mas. Pihak laki-laki yang membatalkan atau pihak akhwat yang membatalkan. Maka ini kalau dari ditinjau dari hukum syar'i, hukumnya boleh. Apalagi di sana ada faktor-faktor pendorong, ya, faktor-faktor yang disitu dimaklumi ya, yang itu apa? Menjadikan seseorang membatalkan khitbah. Nah ternyata akhwat tersebut membatalkan khitbah ikhwan tersebut, membatalkan pinangan. Akhirnya apa? Seorang pemuda tadi yang mungkin sudah saking cintanya kepada si akhwat, maka dia apa? Terlihat setiap hari di masjid itu selalu apa? Berdoa dan kelihatan khusyuk, menangis. Dan terdengar doanya itu adalah di antara doanya pengen dikembalikan lagi, ya. Pengen apa? Semoga akhwat tadi menerima kembali. Sampai nangis, Mas. Nangis padahal ya pemuda soleh. Namun apa yang terjadi? Ternyata akhwat tersebut dilamar oleh orang lain lagi dan menerimanya. Sehingga apa? Sehingga menikahlah dengan apa? Dengan laki-laki lain. Kira-kira sang pemuda tadi masih berdoa lagi nggak? Atau sudah berhenti? Wah, ini kalau saya berdoa lagi ini ya. Siapa tahu tata. Berdoa lagi ini jangan-jangan mendoakan supaya ini si ikhwan tadi cepat meninggal itu ya. Astagfirullah. Atau cepat cerai ya, naudzubillah ya. Akhirnya ya sudah, jadi istilahnya jadi istri orang lain, ya udah berhenti doa itu ya. Ternyata kasih sayang Allah kepada hambanya terlihat setelah itu. Apa yang terjadi? Dikisahkan bahwasannya akhwat tersebut ternyata terkena kanker. Itu terkena kanker payudara. Sehingga sebulan menikah, baru sebulan menikah yang mengharuskan harus diamputasi ya istilahnya ya. Diamputasi, diangkatlah payudara yang sebelah. Kemudian Mas, sebulan berikutnya qadarullah ya, ternyata kanker tersebut merambat ke yang sebelah. Akhirnya diangkat payudara yang kedua. Baru berapa bulan tadi menikah sudah demikian. Dan setelah bulan berikutnya ternyata kanker tersebut sampai menjalar ke mana?
ke otak yang mengakibatkan apa? Kebutaan, yang akhirnya wanita tersebut lumpuh. Sebulan berikutnya apa yang terjadi? Ternyata akhwat tersebut meninggal dunia. Inilah bagaimana kasih sayang Allah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena bisa jadi kalau ya memang jadi pemuda tadi menikah dengan akhwat, tentunya baru menikah terus dia merasakan kesedihan mas. Ya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, masya Allah, kita baru tahu bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Ibaratnya seorang anak kecil yang minta pisau kepada ibu, sampai merengek-rengek anak kecil tersebut minta pisau, pengen buat mainan. Ibu yang baik apakah memberikan pisau? Enggak, karena akan mencelakakannya. Ya, jadi yang penting sudah istikharah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah kepada Ustadz Hanif Bendi yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini dan memberikan jawaban dari pertanyaan jamaah sekalian. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz Hanif Bendi pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua jamaah sekalian dan menjadikan bekal kita untuk menikah seperti itu. Baik, sebelumnya perlu kami informasikan, jangan lupa untuk terus menghadiri kajian inspirasi setiap Sabtu sore di Islamic Center Karanganyar pada asar, ya seperti itu. Mungkin ini ya kajian kita pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya. Jazakallah kepada Ustadz Hanif ini, semoga antum dan keluarga selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah, jazakumullah kepada jamaah sekalian yang telah mengikuti kajian inspirasi pada sore hari ini. Kami selaku panitia mengaturkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kajian pada sore hari ini. Marilah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Billahi bisabil khafatul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Yuliat Mono.